Ibadah masa raya Advent yang keempat ditabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya menyertai jemaat sekalian. Nas pemimpin dalam Minggu Advent yang keempat di hari ini, Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berfirman, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta.
Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus Tuhan Allah menyertai dan memberkati kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita dan di tengah keluarga kita. Amin. Selamat berserahkan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, agar supaya setiap orang yang membuka hatinya akan berpasrah kepada Tuhan. Dengan pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan sepenuh akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Mari kita berdoa sebagaimana liturgi dan adat. Ya, semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, sebab yang mendapat malu ialah mereka yang mengkhianati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan. Amin. Kasih Yesus nyata.
Terima kasih untuk persembahan pujian solo dari Ibu Sun dengan 2 lagu sekaligus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, dalam minggu Advent yang keempat, Sinode GKI di Tanah Papua mengarahkan kita bersama dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi pembacaan firman kita dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Jika Bapak Ibu sudah menemukan pembacaan firman Tuhan, biarlah kita terbuka di hadapan kita sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 telah kami buka, dan kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Di minggu Advent yang keempat ini, kami kembali merefleksikan kehidupan kami sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Lalu hikmat Allah akan menuntun dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Jadikan mata kami untuk melihat, mulut kami untuk berkata-kata, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk menerima dan menyimpan firman Tuhan, dan kehidupan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan menghidupkan, hamba berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jemaat Tuhan, kita akan membacanya secara berbalasan. Salam dari Paulus, hamba Yesus Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari satu keturunan Daud. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia dari kita sekalian yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Amin. Sekali lagi berikan kesempatan memuji Tuhan, solo dan syukur.
Shalom. Apakah Bapak Ibu bahagia? Oke, kalau Bapak Ibu bahagia, harusnya pagi ini wajah kita itu harus memancarkan kasih, wajah kita harus memancarkan damai, wajah kita harus memancarkan ketenangan. Apakah ada wajah itu di wajah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Walaupun kadang-kadang kita lelah, walaupun kadang-kadang kita sakit hati, tetapi wajah pengharapan, wajah ketenangan, wajah yang penuh dengan damai itu harus terus kita pancarkan. Sulit ya memancarkan wajah ketenangan dan damai ketika kita berhadapan dengan musuh kita. Memancarkan wajah sukacita di saat kita berjumpa dengan orang yang sering menyakiti kita. Memancarkan wajah bahagia di saat orang itu selalu membuat kita terluka. Susah loh Bapak Ibu, tidak gampang. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup di dalam Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mau tidak mau, suka tidak suka itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jabat tangan sebelah kanan kiri Bapak Ibu saudara-saudari dan bilang, saya bahagia hari ini. Pegang tangan tuh lihat muka. Jangan pegang tangan muka. Pegang tangan lihat muka. Tanda bahwa kita semua yang adalah keluarga Allah, yang hari ini kumpul dalam rumah Tuhan, kita satu hati, kita satu pikiran, walaupun jalan hidup kita berbeda-beda, walaupun latar belakang hidup kita berbeda-beda. Hari ini bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua adalah Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa. Sekali lagi, Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa. Apa poin yang menyatakan tentang bagian ini? Dalam teks teologi firman Tuhan pada ayat yang keempat dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kekuatan atau kuasa dalam bahasa Yunani itu ada dua. Satu menggunakan kata dumais, dan yang satunya menggunakan kata exousia. Dan yang digunakan dalam bagian teks ini pada ayat yang keempat adalah kekuatan atau kuasa dalam bahasa Yunani dunamis, yang artinya kekuatan yang berasal dari Allah, kuasa yang berasal dari Allah. Kalau exousia itu menunjuk pada kekuatan atau kuasa atau seseorang yang diberikan hak. Kalau pembacaan minggu lalu, yang diberi hak istimewa, hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan dalam teks teologi ini. Dia bersaksi. Kesaksian Rasul Paulus pada pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 mau memberikan ketegasan untuk membuka seluruh pelayanan dalam kitab Roma yang akan kita baca pasal 1 sampai nanti berakhir pada pasalnya yang ke-16. Bapak Ibu pasti kenal Paulus. Siapa dia sebelum dia menjadi seorang rasul? Siapa dia sebelum dia menjadi seorang yang memberitakan Injil? Siapa dia sebelum dia menjadi orang yang bertobat di pantai Allah dengan luar biasa untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Dengan nama kafirnya Saulus, kerinduan dan keinginan yang selalu terbesit dalam hati pikirannya adalah membunuh setiap orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi Rasul Paulus
bahwa dia mengenal Yesus. Ketika dia bertobat, dia mengenal Yesus dengan sungguh, dan dia memberi hidupnya untuk dipimpin dan diatur oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri sebagai anak Allah. Rasul Paulus juga memberikan sebuah bukti dan kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah sekaligus sebagai seorang anak manusia yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia, menderita, merasakan susah, merasakan penderitaan, tetapi di luar itu dia juga adalah anak Allah yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia. Itu sebagai sebuah bukti kesaksian iman yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam mengantar bagian kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan sebuah pertanyaan statement kepada orang-orang yang ada di Roma, memberikan pemahaman kepada mereka yang ada di Roma bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Tidak ada yang lain. Sampai di sini itu harga mati. Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Lalu Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa kalau memang Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang berkuasa, maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Roma yang menerima kesaksian pemberitaan Injil itu? Kita baca sama-sama pada ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Hal yang pertama yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa setiap orang yang percaya dan kuasa Yesus, ia akan menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Ia akan menerima jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Tahun depan ada majelis yang nanti akan diteguhkan, majelis terpilih yang akan diteguhkan dalam jabatan sebagai penatua dan siamas. Bagian ini juga penting dalam hidup saudara, bahwa Tuhan akan menuntun ketika saudara menerima kasih karunia dan jabatan rasul, maka saudara akan diberikan hikmat untuk menuntun semua umat yang dipercayakan. Amin. Percaya. Hal yang berikut, Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan bahwa akan menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk orang-orang tertentu. Tetapi untuk semua orang dikatakan dalam bagian berikut ini bahwa Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan segala sesuatu. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang Roma adalah mereka harus percaya. Percaya. Believe. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian teks ini, bahwa kita bukan hanya menerima, tetapi kita juga harus taat, kita harus percaya, dan yang ketiga yaitu kita harus taat kepada namanya. Taat kepada namanya. Namanya di situ tidak ditulis dalam huruf kecil, nyanya ditulis dalam huruf besar, menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa. Pertanyaannya, apa yang bisa kita refleksikan dari bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan 3 poin tadi? Dalam perjalanan hidup kita memasuki minggu Advent yang keempat, tetapi juga tinggal beberapa hari kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun yang penuh dengan kasih karunia, tahun yang penuh dengan rahmat, tahun yang penuh dengan berkat. Apakah dalam posisi ini sebagai orang-orang yang hidup dalam kuasa dan kekuatan Allah, kita menerima bahwa menerima
disahkan oleh Allah untuk kita miliki. Bagaimana supaya kita bisa menerimanya? Bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi untuk memberitakan Injil Allah, bukan hanya dalam soal pemberitaan seperti yang saya sampaikan secara teori, tapi menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Bagaimana supaya kita bisa menerima jabatan itu, jabatan sebagai rasul dalam keluarga sebagai seorang pemimpin, jabatan sebagai rasul dalam keluarga sebagai seorang ibu, dan bagaimana Allah memberikan hikmat kepada anak-anak kita supaya masa depan mereka ditata dengan baik, diatur dengan baik menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara, gereja, dan bagi keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Hanya ada dua. Setiap orang yang percaya akan kuasa Allah, setiap orang yang mengakui akan kekuasaan dan kedaulatan Allah, dia akan percaya. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Sudah berapa lama Bapak Ibu percaya kepada Tuhan yang berkuasa? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama kita percaya akan kekuatan dan kuasa Tuhan? Sejak saya melihat mujizat. Nah, ini harus refleksikan baik-baik. Sejak kapan Bapak Ibu percaya? Atau sejak kapan Bapak Ibu mengenal Yesus yang berkuasa itu? Ya, pasti semua akan bilang, sejak nenek moyang itu sudah berakar sampai hari ini. Pertanyaannya betul-betul berakar kan? Betul-betul melekat, betul-betul menempel keyakinan dan kepercayaan kita bahwa tidak akan ada keraguan, tidak akan ada kesaksian. Saya percaya kepada Yesus Kristus itu harga mati. Ya. Jadi kalau dapat tantangan, apa yang akan saudara lakukan? Mengalah pada tantangan, mengalah pada masalah, mengalah pada pergumulan, mengalah pada persoalan, atau saudara akan memberikan tempat yang paling besar bahwa di balik masalah ada Allah yang membela, di balik tantangan ada Allah yang akan menolong, di balik pergumulan ada Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa yang melakukan segala sesuatu, di balik penderitaan, kesakitan, penyakit ada Yesus yang mampu menyembuhkan. Di mana kepercayaan saudara dari tanggal 1 Januari sampai hari ini tanggal 18 Desember? Apakah dalam perjalanan kita sampai hari ini kita benar-benar 100% memberikan hidup kita untuk percaya di dalam nama Yesus, bahwa di dalam nama itu ada kuasa, bahwa di dalam nama itu ada kekuatan, bahwa di dalam nama itu ada pengharapan, di dalam nama itu ada kepastian. Jangan mengenal hanya di kulit, jangan percaya hanya di kulit saja atau di atas saja, tetapi percaya itu sampai berakar ke dalam. Dan orang yang berakar ke dalam, dia akan mengasihi Allah dengan cara apapun. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan melakukan 3 hal penting dalam hidup. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dia akan melakukan 3 hal penting dalam hidupnya. Yang pertama, ketika dia percaya bahwa Allah itu berkuasa, maka dia akan membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam hidupnya doa menjadi sebuah kekuatan, dalam hidupnya firman Allah menjadi sebuah pengharapan, dalam hidupnya tanpa doa, tanpa bersekutu, tanpa bergumul, tanpa dekat dengan Tuhan hampa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Baik-baik saja kah? Saya baik atau kurang baik sama saya? Kita hanya butuh Tuhan
kalau kita ada kepentingan saja. Kita mau cari Tuhan kalau kita sedang ada perlu saja. Kita mau datang untuk Tuhan karena memang kita lagi butuh Tuhan untuk tolong kita. Konsep pemikiran seperti ini harus kita ubah, bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita lewat keadaan apapun yang kita alami dan kita rasakan. Biasanya dalam doa kita bilang begini untuk Tuhan, padahal kita harus percaya, Tuhan, jauhkan tantangan, persoalan, pergumulan dari kami berhidup. Lalu terus berdoa begitu, sebaliknya yang datang, yang hari tantangan, yang hari pergumulan, yang hari penderitaan, yang hari masalah, terus Bapak Ibu akan bilang, Tuhan buat raja usah berdoa. Ini yang harus kita untuk baik-baik. Bahwa dalam doa kita berkata untuk Tuhan, Tuhan, kalau memang masalah datang, Tuhan kasih saya kekuatan. Kalau memang pergumulan akan hari dalam saya hidup, kasih saya kekuatan. Kalau memang penderitaan kesakitan suatu saat akan saya hadapi, kasih saya kekuatan untuk bisa sembuh dari setiap penderitaan. Bahwa Tuhan dalam perjalanan hidup tidak selamanya kita akan ada pada zona yang nyaman. Dalam perjalanan hidup tidak selamanya kita akan ada pada jalan yang lurus. Sama dengan perjalanan yang kita jalan, pasti ada belok, pasti ada lubang, ya. Pasti ada berbatu, pasti ada kita ketemu pasir. Tidak ada kita terus jalan ketemu jalan yang niweks mulus. Tapi pasti kita akan menempuh perjalanan yang seperti ini. Kalau selama ini kita lebih fokus kepada masalah, pergumulan dan tantangan, lalu kita menempatkan Kristus nomor 2, maka sekarang bukan itu. Kasih Kristus 100% bila terus semua dalam kita punya hidup. Masalah untuk tempatkan nomor 2. Bilang untuk masalah, saya punya Tuhan lebih besar dari tantangan. Saya punya Tuhan lebih besar dari pergumulan. Saya punya Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dan saya punya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bagaimana hubungan dengan Tuhan baik-baik saja. Ada berdoa sampai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, tidak pernah putus. Berdoa bagi suami, anak, istri, berdoa bagi rencana hidup sepanjang 1 tahun, tinggal beberapa minggu lagi akan kita akhiri. Berdoa untuk kita masuk Desember, Natal. Kalau kita percaya pada kuasa Allah, kita akan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada bilang kata tidak untuk bagian ini, tetapi kata ya, pasti dan aman. Hal yang kedua, orang yang percaya kepada kuasa Allah, dia akan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bilang di Bapak Ibu sebelah kanan kiri, saya tidak marah. Tidak ada yang marah-marah di sini. Semua bahagia ya. Tidak ada yang benci-benci di sini. Tidak ada yang simpan-simpan dendam. Tidak ada yang simpan-simpan akar pahit. Tidak ada yang simpan luka batin yang mendalam. Ya. Bahwa orang yang percaya kepada kuasa Allah, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi dia juga punya hubungan yang baik dengan sesama, suami, istri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasa ada bahasa yang seperti ini: 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saya masih bisa maafkan. Tapi kalau sampai 6, 7 dan ke atasnya, tiada maaf baginya. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan punya tingkat level yang tertinggi dalam hubungan dengan sesama. Bahwa dalam hati, pikir, tindakannya bahwa tidak ada 1 sampai 6 kali untuk memberikan maaf. Tetapi orang yang ada pada tingkat level yang tinggi, dia percaya bahwa Allah akan membela ketika orang membenci, ketika ibadah pun tersuka, ketika mantu tersuka, ketika bapak mantu tersuka, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita tersuka, Tuhan akan bela.
Masa dia manggil saya bisa, baru saya tidak bisa manggil dia. Enak sekali dia punya mulut, baru saya punya mulut juga ada. Nah, kalau pakai sistem kayak begini nih, kasih levelnya tuh rendah sekali. Tingkat levelnya ada pada angka 1, bukan angka 10. Semoga tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang marah-marah kita, kalau ada orang yang tidak suka kita, tidak perlu kita respon dengan yang jahat juga. Kita respon dengan hal yang baik. Terima kasih Bapak Mama hari ini semua marah saya, sudah benci saya, bisa bilang begitu. Wow, itu hubungan yang baik sekali kalau terjadi. Tugas kita adalah, walaupun saya ada pada posisi yang benar, kalau saya ketemu dia tetap kawan, saudara, ditegur walaupun ini paling muka. Susah Allah beri buku bagian ini. Padahal kita bilang kita percaya pada kuasa Kristus. Kuasa Kristus itu mampu sampai menjamah hati, sampai menjangkau hati yang jahat sekalipun, menjangkau hati yang buruk sekalipun, sama seperti hati Rasul Paulus, jahat awal mulanya. Tetapi siapa sangka Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa, sanggup menjamah hati. Bahwa kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki sukacita suasana Natal. Jika ada di antara kita yang belum membereskan segala sesuatu dalam hubungan kita, dalam keluarga, dalam hubungan dengan saudara, dalam hubungan dengan rekan kerja, dalam hubungan dengan siapa saja, jangan malu untuk membuka diri soal maaf. Sebab soal pendamaian, soal membela, itu soal Tuhan. Soal hakim itu soal Tuhan. Soal Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kita bertugas bukan untuk saling menghakimi. Sebab ada hakim yang lebih sempurna, ada hakim yang lebih berkuasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi baiklah saudara, perbaiki saudara yang kurang-kurang. Itu memang tidak sempurna, tetapi Tuhan kasih kita hikmat untuk dapat menyempurnakan itu dengan cara kita. Ya, orang dewasa itu tidak perlu ditegur. Sebab orang dewasa bisa menegur dirinya sendiri. Orang dewasa tahu, oh ini salah. Kalau anak-anak yang masih kecil ya tidak apa-apa, kita terus bimbing dan bina. Tapi kalau orang dewasa itu tidak perlu ditegur, tapi orang dewasa harus menegur dirinya sendiri. Itu baru orang dewasa yang ada pada level tingkat kepercayaan, keyakinan akan kuasa Allah yang sangat tinggi. Hal yang ketiga, kalau kita percaya dengan kuasa Allah, maka yang harus kita kerjakan hari ini adalah kita punya harus keyakinan dalam diri bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan itu pasti, ketika saya percaya kepada Tuhan itu ya, ketika saya percaya kepada Tuhan itu nyata. Jangan ragu sedikit pun. Ya wajar manusia ragu, khawatir, tapi jangan memberikan tempat keraguan dan kekhawatiran lebih besar dan percaya kepada Yesus. Jadi rubah tempat. Jangan memberikan tempat keraguan, kekhawatiran nilainya 9 atau nilainya 9 lalu percaya kepada Yesus nilainya cuma 5. Tapi ganti posisi. Percaya kepada Yesus nilainya 10, keraguan, kekhawatiran itu wajar dalam diri seorang manusia, kita tempatkan ada pada nomor 2 atau nomor 3. Jangan lebih besar dari kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus, bahwa orang yang percaya akan kuasa Yesus, dia juga melakukan hal yang berikut selain percaya adalah taat dalam namanya. Ya, taat dalam namanya. Taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, walaupun itu sesuatu yang sangat sulit. Taat untuk perintah-perintah Tuhan. Taat untuk melakukan kehendak-kehendak
Kalau kita yang paksakan, kita atur, kita punya kehidupan tanpa melibatkan Tuhan, tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita percaya dan mempercayakan hidup ini untuk dituntun dan diatur oleh Tuhan karena sebuah nilai ketaatan, Bapak Ibu yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan siapkan. Jalannya itu mulus, mulus sekali. Kalau kita atur, kita ikut apa yang Tuhan atur. Tapi kalau kita mencoba untuk berbelok lagi menurut kita mau ke kiri, atau kita berbelok lagi ke kanan menurut kita punya keinginan, tetap jalan, tapi belum tentu dia sampai pada nilai plus. Pasti jalan, tapi belum tentu sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita jalan sesuai apa yang Tuhan atur, Bapak Ibu mau kemana saja itu jalannya mulus, sangat mulus. Karena kita mau jalan di jalan yang Tuhan atur. Ya. Contoh, mungkin ada seorang anak yang dulu orang tua bilang kita mau besar, jadi dokter ya. Tapi mungkin dalam perjalanan waktu Tuhan bawa dia ke tempat yang berbeda. Bisa saja menjadi seorang pendeta. Lalu dia sekolah pendeta, orang tua bilang, saya suruh sekolah dokter, kenapa kau sekolah pendeta? Tidak ada yang tahu jalur seperti apa yang Tuhan ambil dalam hidup seseorang. Tapi kalau kita ikut jalur itu aman, nyaman, pasti sampai pada tempat tujuan. Nah, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, di minggu Advent yang keempat, Tuhan akan memberikan kepada kita sekalian hikmatnya sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa setiap orang yang percaya dan menguasai Yesus, yang taat kepada Yesus, dia akan memperoleh berkat. Semua mau terima berkat? Pasti mau. Apa berkat yang Tuhan siapkan pada ayatnya yang 7 dikatakan? Bagian B, saya ajak kita semua baca pada ayat 7 bagian B kata-kata berkat. Mulai dari kata kasih karunia 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Khusus kaum pria, baca bagian ini 1, 2, 3. Bapak-bapak baca yang yakin, yang kuat, supaya Tuhan datang dalam gereja ini dan pulang bapak-bapak akan menerima berkat itu. Bapak-bapak dan teman kami, silakan. Amin. Kaum wanita, bahwa Allah menyatakan sebuah janji kepada kita yang percaya dan taat kepadanya. Janji berkat kasih karunia akan menyertai kamu dan janji damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus akan mengiringi perjalanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Itu janji. Jadi berbaik saudara. Refleksikan kembali kita punya perjalanan hidup. Sebab kamu tidak tahu sampai akhir tahun ini, sampai Natal kamu masih umur panjang kah? Atau mungkin kamu ada di rumah sakit kah? Atau mungkin kamu tidak sampai pada akhir tahun ini kan? Tidak ada yang tahu kamu perjalanan. Yang tahu hanya Tuhan. Dan saat kita mati nanti, apakah kita juga sudah mempersiapkannya? Orang hanya siap untuk hidup, tapi apakah siap untuk mati? Mati tidak bawa buku tabungan dalam peti. Mati tidak bawa sertifikat tanah dalam peti. Tetapi kita mati, kita bawa nama baik dan tubuh kita yang sudah menjadi jasad. Jadi selama kita hidup di dunia, ketika kita percaya dan kuasa Tuhan, lakukan dua hal tadi: percaya, taat, dan apa yang kita terima adalah berkat Allah menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus, saya undang kita semua berdiri bersama semua orang yang percaya dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama Tuhan. Marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan berkata,
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam doa syafaat ini kita akan berdoa dengan persembahan-persembahan kita yang telah kita doakan dari rumah kita masing-masing dan kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Dan kita juga akan berdoa dengan beberapa keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, kita berdoa dengan 4 keluarga yang mengucap syukur atas diwisudanya anak-anak mereka, yaitu yang pertama keluarga Ibu Milka Berai atas wisuda adik Milka Berai pada tanggal 17 Desember kemarin. Dari Nona Tabita Biai atas wisuda, dari keluarga Duit atas anak dan Duit yang telah diwisudakan, dari keluarga Sapulete atas wisuda anak Juwita Sapulete pada tanggal 17 Desember. Kemudian pengucapan syukur dari keluarga El Bernardus atas 40 hari terpilihnya almarhumah Ibu Oma Amelia Bernardus Mangkau di Ambon, keluarga John Selkit dan keluarga Pak Waler yang sudah tiba di kota Sorong dengan selamat. Dari Persano Sorong Raya, ucapan syukur 1 tahun pelayanan. Juga kita mendoakan Ibu Penatua Semukil yang saat ini sedang diopname di Rumah Sakit Selili Solo. Perluhan dari keluarga Alasarus di Rayon A atas berkat, Rayon 4 atas berkat Tuhan. Yang kedua dari keluarga Bisa Masuk Melatunan di Rayon 2 Seksi Loam, dari keluarga Abu Garje Mantune di Rayon 1, dari seorang penghuni di Rayon 3, dari satu keluarga di Rayon 3. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan ataupun kami umat yang mendengarkan. Setiap kebenaran firman Tuhan menjadi arah langkah kami ke depan untuk menata diri kami secara pribadi menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami hidup karena kebenaran firman Tuhan. Kami ada sampai hari ini sebab kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kami bisa melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam perjalanan kehidupan kami itu pun karena kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa merencanakan segala sesuatu dalam hidup ini, itu juga karena kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji kebenaran firman-Mu, bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya pasti dan amin dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan taat kepada. Dan biarlah Tuhan menganugerahkan kami dengan hikmat-Mu, supaya di mana kami bekerja, di mana kami melangkah, dalam rumah tangga kami, dalam hidup dan kerja kami, dan dimanapun kami berada, kami menjadi surat-surat Kristus yang hidup dalam sikap, tindakan, perkataan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk jemaat-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan mereka sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai seorang imam di dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang bekerja keras dengan tangan mereka untuk kehidupan di tengah-tengah keluarga. Allah Bapa menyertai dan memberkati kehidupan mereka sebagai pemimpin dalam keluarga, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dalam segala hal yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi kami sebagai seorang istri, sebagai
SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan mereka. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup dan masa depan anak-anak kami. Dan kami percaya bahwa berkat masa depan bagi anak-anak kami Tuhan siapkan pada jalan hidup mereka. Berkati anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan diberkati oleh Tuhan Allah pada jalan hidup dan masa depan mereka. Anak-anak kami yang ada di bangku kuliah, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak muda kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan berkat pekerjaan dalam hidup anak-anak muda kami. Dan arahkan mereka untuk selalu percaya dan taat kepada Allah, sehingga masa depan mereka Tuhan atur sedemikian rupa menjadi anak-anak yang diberkati dalam hidup dan kehidupan mereka. Hamba mohon berkat Tuhan bagi janda, duda, dan piara orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya anugerah dan berkat Allah melingkupi kehidupan mereka. Ketaatan dan kepercayaan mereka akan menuntun mereka untuk merasakan anugerah dan berkat Allah di sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Hamba juga berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi kami sekalian dalam kehidupan kami yang kami jalani dari tanggal 1 sampai hari ini. Ampuni kami Tuhan jika kami lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan jika Tuhan mendapati kami lebih banyak khawatir takut akan hidup ini daripada percaya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan jika kami mengabaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami dan lebih percayakan kekuatan diri kami sendiri, dan bawa kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami saling melukai, saling menyakiti dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan. Ajar kami untuk saling memberikan maaf. Ajar kami untuk saling terbuka hati, mengampuni satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk menerima kasih karunia Allah, sebab kami telah lebih dahulu diampuni atas setiap perbuatan-perbuatan dosa kami. Berkatilah kami ketika kami akan memasuki minggu Advent yang keempat, dan kami juga akan merefleksikan perjalanan hidup kami, menyiapkan bencana hati kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam sukacita perayaan Natal, ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kami. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah sukacita kedamaian menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam hati, dalam keluarga, dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi hamba-Mu, Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Agung Layanan, bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang ada dalam segala hal yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan selalu memberkatinya. Hamba berdoa bagi istri dan anak-anaknya, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka untuk terus menolong hamba-Mu dalam setiap pekerjaan pelayanan. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi majelis jemaat dalam setiap tanggung jawab mereka bekerja dan melayani Tuhan. Mereka yang sudah 12 tahun periode pelayanan, yang akan mengakhiri tahun pelayanan mereka di tahun 2023 nanti. Tuhan pakai hidup mereka terus untuk menjadi berkat. Mereka telah memberikan hidup mereka untuk bekerja dan melayani Tuhan selama 12 tahun. Dan berkat itu bukan hanya diterima oleh mereka, tetapi berkat itu diterima oleh seisi keluarga mereka, suami, istri, dan anak-anak yang selalu menolong mereka di dalam pelayanan, yang akan melanjutkan pelayanan ketika akan diteguhkan nanti di tahun 2023. Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi berkat, dan biar mereka memberi diri mereka dengan sepenuhnya bekerja dan melayani Tuhan dengan sukacita dan bertanggung jawab. Hamba juga berdoa untuk badan pelayan musuh BKBB Pampar bersama dengan pengasuh yang akan mengakhiri dan yang akan melanjutkan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan dengan segala hal yang sedang mereka gumuli dan mereka rencanakan, hamba bawa
Tuhan kiranya memberkati persembahan umat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka dan pekerjaan mereka. Dan biar dalam segala hal mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba berdoa bersama-sama dengan beberapa keluarga yang telah kami sebutkan nama-nama mereka dengan pengucapan syukur mereka. Berdoa dengan 4 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan panjang perkuliahan, dan pada akhirnya mereka bisa mempersembahkan kepada Tuhan, kepada keluarga, tetapi juga diri mereka sendiri lewat keberhasilan saat mereka wisuda. Terimalah ungkapan syukur ketika mereka telah wisuda atas perjalanan panjang, tawa, tangis mengiringi perjalanan perkuliahan itu. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Allah akan menuntut mereka pada proses selanjutnya untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba juga berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi satu keluarga yang mengucap syukur kepada Allah atas 40 hari terpanggilnya orang tua kekasih. Tuhan terus menyembuhkan luka-luka mereka dengan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga untuk tetap memandang kepada Kristus dalam segala sesuatu. Hamba juga berdoa bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mereka boleh tiba di kota Sorong dengan selamat dan boleh bersukacita berkumpul dengan keluarga. Hamba juga berdoa bersama-sama dengan keluarga besar bersama yang mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengakhiri tahun pelayanan. Biarlah kasih dan setia Allah senantiasa memberkati mereka. Hamba juga berdoa bersama-sama dengan salah seorang hamba, Ibu Penadua Semongil, yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Selebih Solo. Hamba berdoa dan bermohon Tuhan memberkati Ibu kasih. Tuhan menjamah Ibu kasih, menolongnya dan mengangkat setiap penderitaan sakit yang dia alami dan dia rasakan. Dan biarlah kesembuhan yang berasal dari Allah dinyatakan dalam kehidupan hamba. Hamba berdoa juga secara khusus untuk 4 keluarga yang memberikan persembahan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan mereka dan berkatilah mereka dalam hidup dan kerja mereka, dan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu buat mereka berhasil. Hamba juga berdoa dan memohon kepada Tuhan mengingatkan kami, mengucap syukur kepada Tuhan untuk napas hidup, untuk umur panjang, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bersama-sama dengan semua yang telah mendukung liturgi ibadah di saat ini. Pemain keyboard, petugas sekretariat, petugas multimedia, bahkan pengisi puji-puji dan para pastor yang menyiapkan gereja. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka. Ini kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, dan di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita kirimkan pujian yang berkata, Tuhan Yesus Engkaulah, ayat 1 oleh semua kaum wanita, ayat 2 oleh semua kaum pria, ayat 3 kita bersama-sama dalam keadaan berdiri. Kontari yang tolong membesarkan suaranya. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan kamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Damai di Jemaat GKI Pacar, kemuliaan bagi Allah. Ibadah kita selesai. Selamat masuk Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Kepada jemaat, kami mohon kesabaran Bapak Ibu atas surat perkembangan yang akan dibacakan sebagai diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat bahwa sesuai hasil keputusan sidang ke-24 tahun 2022 mulai tanggal 1 Januari 2023 diberlakukan ibadah subuh jam 6.00 dan ibadah pagi jam 9.00.
Thank you.